Pateners, apa kabar? Balik lagi di acara Paten, Pemuda Kreatif dan Keren barengan saya Kemal. Pemuda yang kreatif dan keren, tentunya bukan saya, tapi ya pengusaha atau pemilik bisnis yang akan kita bahas di episode kali ini semua keren-keren. Nggak cuman episode kali ini, yang kemarin-kemarin itu juga keren-keren. Nah, untuk teman-teman nih yang mungkin merasa pengen mulai bisnis tapi bingung. Ada yang punya modal tapi nggak punya ide. Ada yang punya ide tapi nggak punya modal. Nah, ayo ngumpul semua ke sini ya. Kenapa? Karena semuanya bisa dimulai dari acara ini. Karena inspirasinya begitu banyak. Langsung kita mulai, ini dia Paten. Dari beberapa episode acara Paten ini, Pateners, menurut saya kalau kita mau mulai usaha, baik itu usaha jasa ataupun produk ataupun makanan ya, itu kita harus punya rumah idenya. Rumah idenya nih apa? Main idea dan konsepnya. Nah, ini ada satu produk ya, baju juga. Rumah atau payung idenya adalah peach. Ya, buah peach, Pateners. Dari warnanya dan bentuknya, akhirnya turunan dan konsep dari produknya itu lucu-lucu banget, khususnya untuk wanita. Pengen tahu kayak apa? Kita lihat bareng-bareng. Ini dia, Peach Over Berries. Hai semuanya, nama aku Meta, aku owner dari Peach Over Berries. Peach Over Berries itu adalah lifestyle brand yang base-nya di Jakarta. Terus produk-produk yang kita jual tuh mulai dari t-shirt, sweater, terus ada botol minum, hand sanitizer, masker, dan lain-lain. Pokoknya intinya barang-barang yang bisa dipakai sehari-hari gitu. Penjualan Peach Over Berries tuh mostly masih online, tapi kita juga udah mulai masuk ke offline. Jadi aku ada taruh titip di beberapa toko offline di Jakarta. Ya kedepannya sih pengen lebih banyak taruh di offline juga kalau bisa. Produksi aku masih produksi pakai vendor, jadi pakai pihak ketiga, tapi semua vendorku tuh based in Indonesia, jadi masih locally made. Kalau desain itu biasanya kalau aku muncul ide, aku gambar dulu di kertas, terus kemudian either aku desain sendiri atau aku pakai jasa desainer langganan. Jangan lupa follow Peach Over Berries di Instagram, namanya Peach Over Berries, nyambung nggak pakai spasi. Yay, see you. Akhir-akhir ini, Pateners, di sosial media saya banyak sekali, khususnya wanita ya, yang mengupload atau posting foto dengan batu. Bentuknya macam-macam, unik-unik ya. Dan batunya warnanya lucu-lucu. Ini dilihat oleh satu UMKM namanya J Milestone. Nah, katanya setiap batu ini punya makna dan ceritanya sendiri. Kita simak bersama-sama, inilah J Milestone. Produk-produk yang aku punya itu biasanya semuanya customize, jadi itu ada customize untuk bracelet, gemstones, ada necklace, sama ada mesh strap. Dan baru-baru ini aku juga menambahkan ada beberapa produk resin art yang aku combine dengan batu-batuan juga. Karena dulu aku juga sempat bikin jewelry ini untuk clothing orang lain, akhirnya aku pikir oke, aku bikin sendiri untuk diriku sendiri. Tapi ternyata begitu aku bikin untuk diriku sendiri, teman-temanku tuh kayak banyak yang kok bagus gitu, kok beda gitu kan. Akhirnya aku mulai bikin-bikin, akhirnya dari mulut ke mulut mereka bilang kenapa nggak dijual aja gitu kan. Kalau misalkan dijual kan bisa membantu orang banyak juga.
orang yang mau bikin itu biasanya mereka akan cerita dulu ke aku permasalahannya apa, terus nanti aku akan pilihkan batunya, aku informasikan orangnya, lalu setelah itu biasanya nanti kalau dia sudah approve, aku coba buatkan dan kalau mereka oke dan senang dengan hasilnya, tinggal aku kirim. Ini ada model-model yang patennya nggak sih gitu. Nah sebetulnya sih tidak gitu. Jadi semuanya customize berdasarkan ceritanya masing-masing. Dan aku percaya kalau sesuatu yang di-customize untuk seseorang, biasanya orang akan lebih ngerasa lebih spesial. Sekarang kan lagi pandemi ya, jadi kayak apapun sebetulnya bisa dilakukan gitu, di rumah pun gitu. Apa yang kamu suka, kamu lakukan, terus udah gitu diseriusin, biasanya usaha tidak akan mengkhianati hasil lah gitu. Ini bukan contoh yang baik, Pateners. Namanya aja miras. Ini tidak baik kalau saya kasih tahu ini kepada seluruh Indonesia. Sebentar, Pateners. Oh, miras ini minuman peras. Oh, bagus nih. Jadi ini terbuat dari lemon ya. Bener-bener lemon dan gula murni saja. Dan katanya bisa dioplos. Maksudnya gini. Jadi mau minum lemon ini dicampur sama soda pakai es? Bisa. Mau pakai air hangat? Bisa. Kita simak bersama-sama. Saya lagi ide banget nyari peresan buat lemon. Karena itu minuman, terus ketika ngomongin peresan, oh minuman peras. Oh jadi udah miras gitu. Terus karena waktu itu saya developnya bareng teman di Jakarta, namanya Jawir. Dia nambahin buat masukin lokal dong. Oh menarik juga nih jadi miras lokal gitu. Kebetulan lemonnya pun lemon lokal, kayak gitu sih. Jadi memang nama miras ini jadi kayak salah satu, kita punya ide gimana caranya anak-anak kecil yang baru tumbuh, dia tahu miras itu adalah minuman peras, bukan minuman keras gitu. Kita mulai tuh pas pandemi PSBB tahun lalu malah. Kebetulan ada temen jualan lemon, saya beli dulu, saya jualan lemon dulu di sini. Kayaknya nggak menarik nih kalau cuman beli lemon, jualnya lemon juga gitu. Coba saya racik jadi minuman. Nah, akhirnya Maret tanggal 29, miras itu pertama kali kita jual di Jakarta. Kenapa kita pilih packagingnya itu botol beling? Karena si lemon ini cocok banget sih berada di dalam botol beling sebenarnya. Dan kita juga coba tidak menggunakan plastik sebenarnya. Di miras itu kita punya yang premium. Premium itu gulanya 50%, air lemonnya 50%. Dan ada juga yang rendah gula. Gulanya 25%, air lemonnya 75%. Itu dua varian yang kita packaging sebenarnya. Rencana ke depannya ya kita selain bertahan, kita coba inovasi sih. Karena memang kita coba bermain di ranah ekonomi kreatif juga. Kembali lagi di Paten bersama saya Kemal dan masih membahas mengenai UMKM yang ada di Indonesia yang bagus-bagus dan sangat kreatif nih Pateners. Contohnya yang satu ini, namanya Dwell Pottery. Jadi awalnya 2016, dia ini kan usaha keramik ya, tapi yang membuat bisnisnya itu melejit adalah amplifier ya, tapi bentuknya unik dan tinggal masukin handphone ataupun apapun yang ada suaranya langsung jadi bagus suaranya. Udah gitu terdengar kemana-mana dan terbuat dari keramik dan ini buatan Indonesia. Kita simak bersama-sama. Ini dia.
Dual Pottery sebenarnya Studio Keramik kita baru mulai berdiri dari Februari 2016 dan pertama kali kami melaunching produknya adalah talun, yaitu amplifier dari keramik untuk smartphone. Ya, kita resmi launching pada bulan Maret 2016. Dan secara karakteristik keramik itu memantulkan suara yang efektif dan bagus secara karakter bahannya sendiri. Kenapa namanya Dual Pottery? Pottery itu sendiri dari bahasa Inggrisnya keramik. Dual itu berasal dari gabungan nama saya dan partner saya, jadi dari Dwina dan Rico Gabriel. Kebetulan produk-produk kita sangat laku di wisatawan-wisatawan mancanegara seperti Amerika, Eropa, Jepang, atau Korea. Dengan meja putar, kita biasanya keringin dulu 1-2 hari. Jangan kering-kering banget, baru kita biasa kasih kaki-kakinya dilubangin, dikasih cap si Dual Pottery-nya selama si tanahnya masih bisa dibentuk. Habis itu dikeringin lagi 2 minggu paling lama, tergantung cuaca. Harapannya sendiri tentu aja studio kita akan terus berlanjut, kalau bisa sampai dan seterusnya, nggak cuman seberapa sekian tahun aja. Dan kita pengen banget supaya produk kita bisa dikenal nggak cuman di Indonesia tapi juga di luar. Dan di luar pun kita maunya dikenal sebagai kita adalah produk asli dari Indonesia, jadi membawa nama Indonesia keluar, itu yang kita harapkan. Ada lagi nih buatan Indonesia adalah boneka tangan, namanya adalah cemprut ya. Dan cemprut ini adalah boneka tangan untuk anak-anak, punya karakter sendiri dan semuanya punya cerita sendiri di balik si boneka-boneka tersebut. Wah, ini unik nih Pateners. Karena nggak gampang menurut saya membuat atau menciptakan satu boneka yang punya cerita di baliknya. Kita lihat bersama-sama, ini dia namanya cemprut. Nah, di sini teras rumah Liliput yang biasanya aku pakai buat santai-santai, menerima tamu, ngeteh, ngopi, sambil gambar-gambar. Cemprut Indicraft itu brand handmade goodies aku. Aku mulai 9 tahun lalu. Kenapa dikasih nama Cemprut? Karena Cemprut itu nama panggilan kecil aku. Selain mewakili diriku sendiri, Cemprut itu juga mewakili masa kecil aku yang biasanya identik sama warna-warni, terus ceria gitu, terus jujur. Jadi semangat itu yang mau aku bawa dalam aku berkarya bikin anak-anak cemprut. Aku coba bikin apa yang aku suka sesuatu yang berbau craft, handmade. Kalau ngomongin modal awal buat aku itu lebih ke nemuin jati diri aku sendiri. Yang kedua niat berkarya dengan passion itu sendiri. Berkarya lewat handmade, nyobain cemprut mulai dari nol. Kalau modal materinya 100.000 aja. Memang materinya dari basic awal dari nol, jadi 100.000 itu diputer-puter aja sampai sekarang. Terus modal selanjutnya itu ilmu. Jadi ilmu aku juga otodidak, aku yang tadinya nggak bisa jahit mesin, akhirnya mau belajar dari buku, dari internet, dari mana aja. Sekarang gampang kok kalau kamu mau belajar dari YouTube dan lain sebagainya, asal kamu mau niat aja, itu bisa jadi modal utama kamu buat berkarya. Pateners, siapa sih yang nggak suka kata yang satu ini? DISKON, diskon. Suka dong. Wah, kalau udah denger kata diskon langsung, hah, apa tuh? Wah, apalagi misalnya lagi ngelihat gadget keluar notifikasi diskon, langsung dipencet. Nah, ini ada satu usaha namanya Pesta Diskon. Inilah wadah bagi para UMKM yang ingin memasarkan produknya ya dengan memberikan promo atau diskon, tapi barangnya nggak kaleng-kaleng, tetap berkualitas. Wah, cocok banget nih untuk Pateners. Yuk kita lihat usahanya seperti apa. Ini dia Pesta Diskon.
saya Aditya, saya co-founder dan CEO dari pestadiskon.com. Oke, saya lulusan dari mahasiswa Teknik Informatika ITS dan UQ, University of Queensland. Saya dapat double degree di kedua universitas tersebut di bidang di major IT. Saya membangun Pestadiskon ini sendiri sebelumnya dari tawaran dari teman-teman orang tua saya. Nah, beliau sudah bergerak di bidang IT sudah berapa puluh tahun dan sangat hafal dengan ekosistem e-commerce di Indonesia. Dan kemudian kami bertemu dan membentuk sebuah website yang namanya Pestadiskon ini. Kalau bicara tentang Pestadiskon, banyak mas yang ngomong, oh Pestadiskon itu jualan kupon ya? Wah, sebenarnya salah. Gitu. Kita bukan menjual kupon, tapi kita media informasi tentang diskon promo. Mungkin yang lain cuma di Indonesia, tapi kita juga menyebarkan di Singapura dan Malaysia. Kenapa kita milih dua negara tersebut? Karena seperti yang kita tahu ya, orang Indonesia lebih suka traveling ke luar negeri, apalagi ke Singapura dan Malaysia. Simple sih mas, kalau mau buka usaha di Pestadiskon sih cukup untuk para pelaku UKM, tinggal register di website marketplace Pestadiskon. Di situ mereka tinggal isi form-form yang udah ada di websitenya, kemudian klik submit. Nah nanti setelah submit, tim kita akan memproses atau memverifikasi account-nya apakah ini sesuai dengan kriteria kita. Karena di Pestadiskon sendiri tidak sembarang UKM bisa masuk mas, karena kita benar-benar filter UKM kami yang berkualitas di sini. Pateners, sesuai dengan nama acara kita itu Paten, Pemuda Kreatif dan Keren. Sekarang saya sudah kedatangan dua orang ya yang sangat kreatif dan bisnisnya ini dimulai karena hobi. Nah, ini semoga bisa jadi contoh untuk teman-teman semua yang sedang menyaksikan acara ini. Oke, nah bareng-barengan sama kita juga sudah ada Das dan Yusuf dari Moneyman Works ya. Nah, sebelum kita ngebahas mengenai bisnisnya, hobinya dulu nih yang saat ini jadi cuan. Jadi bisnis, yaitu fashion, betul ya? Betul. Dari Das dulu deh. Das sejak kapan nih sudah suka sama dunia fashion? Dari SMP. Dari SMP, oke. SMP. Awalnya tuh saya sering bikin baju-baju sendiri ke tukang jahit. Jadi ngelihat-ngelihat dari internet, dari majalah, dari apa, dari media manapun, itu saya suka bikin baju. Tapi kita rubah dengan dengan karakteristik sendiri kayak gitu sih. Boleh kasih cerita mungkin ke teman-teman. Baju pertamanya yang dibikin kayak apa tuh? Dulu awalnya itu saya belajarnya itu gini. Ada celana jeans. Itu saya bongkar. Oke. Saya jahit lagi tapi terbalik. Oke. Kalau zaman saya ada penyanyi namanya Chris Cross, dibalik bajunya. Iya dibalik, Oke. kayak gitu. Jadi saya jahit lagi, saya ini lagi, terbalik. Jadi saya pakai. Jadi bentuknya terbalik, jadi lebih modis. Menurut saya sih pada saat itu. Oke, terus apa kata teman-teman? Aneh. Tapi anehnya sekarang jadi bisnis ya. Aneh. Wow. Aneh. Nah, kalau Yusuf sendiri dari kapan nih udah mulai hobi dengan fashion? Sejak 2016. Apa sih yang membuat ini kayaknya hobi saya di sini dan kayak bisa jadi bisnis tuh? Itu apa tuh? Titik mulanya tuh gimana? Jujur tuh baru mikir buat jadiin bisnis baru 2019-2020 sih. Justru pada saat pandemi? Iya. Tapi hobinya balik lagi pada saat 2016? Iya. Oh, Jadi dulu saya penikmat lah. Penikmat. Terus lama-lama bosen gitu kan. Saya banyak banget kayak ketika kita pakai barang itu tuh kayak semua orang pakai barang itu juga gitu loh. Iya. Mulai dari situ saya lebih ke ini sih kayak Japanese fashion. Oke. Jadi kayak saya ke Jepang terus kayak lihat orang-orang tuh kayak beda gitu di sana. Kayak mereka tuh nggak ngikutin apa yang lagi tren, tapi mereka create their own trend gitu. Oke. Apa tuh bisnis yang pertama? Sneakers awalnya, sneakers terus sama jual bukan bikin baju sendiri tapi kayak kita reselling baju. Oke. Sekarang punya baju sendiri, brand sendiri. Namanya adalah Moneyman Works ya. Oke, ini kalian ketemu berdua gimana nih? Dulu Mas Yusuf ini
Dia bikin brand tapi saya yang buat. Oh, oke. Tapi akhirnya brandnya nggak jalan. Kita bikin Money Man. Ah, I see. Oke. Dan katanya brandnya sudah go internasional ya? Ya. Sudah dilirik lah Sudah katanya dilirik ya. lah, ya. Oke, tapi sebelumnya coba kita lihat dong. Kayak apa sih baju-bajunya nih? Oke. Nah, Ada ini- baju yang bunga-bunga ini buat laki apa perempuan nih? Ini unisex. Kemeja. Oh, unisex. Ini Boleh kebetulan dibuka, boleh dilihat? kebetulan ini Oh, bestseller kita. Oh, jadi best seller nih. Iya, awalnya kita bikin ini dari bandana kan. Jadi kayak kita beli bandana bekas, terus kita rework jadi baju. Wow. Terus ini reversible juga, jadi bisa dibalik pakainya. Oh gitu. Iya, bolak-balik. Ini bajunya kisaran harga berapa? Kalau Money Man sendiri itu dari harga 350 sampai yang paling mahal ya ini 1,7. Ah, 1,7 untuk merek Indonesia. Iya. Kok kalian percaya banget untuk menjual harga 1,7 kan mungkin orang identik dengan merek luar negeri. Tapi apakah merek Indonesia, merek lokal berani mengeluarkan 1,7? Ada yang beli? Ada. Banyak? Laku banyak. Wow. Kenapa percaya dirinya kok tinggi sekali untuk menjual baju dengan harga 1,7? Karena kualitas yang kita buat itu sama dengan produk-produk luar. Kenapa nggak kita bersaing? Takutnya gini, Das. Orang suka gini, 1,7. Akhirnya, gini Mas Yusuf, mereka memikirkannya berbanding dengan brand luar. Tapi ternyata Enggak. ada marketnya, Ada marketnya. ada pasarnya. Ada Wih. Dan pasar ini cukup besar nggak sih di Indonesia? Sebenarnya sih lumayan banyak juga, cuman memang kita tuh dari awal bikin Money Man itu sendiri memang udah ditargetin marketnya ke siapa, kemana, gitu-gitu sih. Kebetulan followers kita juga nggak banyak, cuma 6.000. 6.000? Tapi loyal. Oke. Yang mereka memang follow untuk beli. Oke. Kita punya followers nggak usah banyak-banyak, tapi itulah Tapi, marketnya dan mereka itu orang-orang yang Loyal. beli. Oke. Keinget sama teman saya yang suka dengan otomotif, akhirnya sekarang punya bengkel, ya. Dan dia juga punya vlog otomotif. Jadi pertanyaannya, apakah hobi jadi duit itu bisa nggak sih? Dan apa step-step yang harus dilakukan? Bisa sih, bisa banget. Yang pertama kalau menurut saya tuh lihat juga target market, Oke. lihat juga peluangnya apa, gitu kan. Jadi jawabannya bisa ya? Ya bisa banget, bisa banget. Oke, kalau dari Yusuf sendiri? Sebenarnya banyak sih, salah satunya yang paling penting konsisten. Karena kan ada yang kayak cuman seasonal. Ya. Jadi kita harus ya konsisten sama adapting terus sih. Ah, oke. Maksudnya adapting mungkin misalnya tren bajunya lagi apa, ya berubah juga trennya. Iya. Oke. Karena tren kan pasti berubah-ubah kan. Terus Betul. kita harus keep up terus. Yes, kita harus adaptasi. Nah, trennya kayak gimana, kita harus berani ngikutin ya. Contohnya baju ini harganya, wow, udah kayak desainer-desainer luar, tapi tetap banyak yang beli. Oke, terima kasih, Das. Terima kasih untuk Mas Yusuf udah mampir ke sini. Semoga cerita kalian berdua bisa menjadi inspirasi untuk Pateners yang sedang menyaksikan. Thank you very much. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa. Kita ketemu lagi abis yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Paten. Untuk Pateners dimanapun berada, untuk yang mau memulai bisnis fashion, lebih baik terus bergerak, jangan terlalu banyak mikir, dan jangan takut berbeda. Kalau kalian butuh advice atau sharing apapun itu, boleh langsung kontak kita di moneyman.works. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit baru kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit baru kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Masih di Paten, nah, pemuda kreatif dan keren. Nah, Pateners, kadang-kadang kan kita suka mendengar cerita ya dari teman-teman kita ataupun keluarga yang punya kesempatan atau rezeki untuk jalan-jalan keluar. Terus cerita, di luar negeri ada sepatu loh, sepatunya buatan Indonesia. Wih, bangga dan keren dong ya kan? Nah, ternyata kita nggak usah jauh-jauh sih untuk ngeliat produk-produk itu. Semuanya ada di social media. Dan banyak nih produk-produk yang keren dan pastinya membanggakan. Yuk kita lihat
Bangga produk keren Indonesia yang pertama nih Pateners, ini adalah lilin. Dan lilin ini lilin yang wangi gitu loh Pateners. Namanya scentofstar.id. Aromanya macem-macem. Ada yang namanya warm vanilla. Ada juga yang baunya adalah lavender spice. Kita lihat yuk kayak apa? Ini dia, scentofstar.id. Kalau dilihat dari tampilannya kayak makanan ya Pateners. Eits, bukan. Ini adalah lilin eco-friendly yang diproduksi dari sarang lebah di mana saat ini banyak dicari orang. Scentofstar.id memiliki berbagai varian yang dikombinasi dengan rempah sehingga memberikan aroma yang lembut serta suasana menyenangkan. Scentofstar.id juga menyediakan beragam aroma dan ukuran loh Pateners. Produk keren yang kedua adalah tas Pateners yang terbuat dari bahan goni. Dulu mungkin kita taunya karung goni ya. Karung goni kan kalau dipegang kayak apek gitu ya, udah gitu kayak berdebu. Ada yang menyulapnya menjadi tas yang bagus dan kekinian. Dan kayak kalau dibawa kemana-mana keren deh. Kita lihat, ini namanya adalah misslove.id. Saya temukan di social media. Bagus-bagus. Tas telah menjadi salah satu barang wajib yang harus dimiliki dan dibawa ketika berpergian. @misslove.id punya jute tote bag yang bisa bikin kamu makin gaya dan menyimpan aman barang-barang bawaan kamu. Modelnya juga banyak dan warnanya yang natural sangat mudah untuk mix and match dengan outfit kamu. Oh iya nih Pateners, bisa juga dijadikan hadiah untuk orang tersayang. Produk keren berikutnya yang saya temukan di social media adalah ini adalah perabotan rumah tangga, tapi banyaknya khususnya untuk dapur ya Pateners. Kayak semacam piring, atau mungkin ini adalah tempat untuk kue-kue dan mangkok, gelas dan lain-lain, atau nampan terbuat dari kayu. Dan ini buatan Indonesia, namanya adalah Dekor Nata. Lihat deh, bagus-bagus. Untuk Pateners yang suka dekor rumah dengan barang-barang unik, UMKM ini cocok banget nih buat jadi rekomendasi. @dekornata menyediakan beragam produk dari bahan kayu dan rotan yang dapat mempercantik sudut rumah Pateners. Mulai dari peralatan makan dan dapur hingga pernak-pernik pajangan yang mempunyai beragam bentuk. Produknya keren dan menarik banget ya Pateners. Nah, produk berikutnya adalah cikigo.id. Nah, ini adalah produk busana milik Ciki Fauzi nih, Pateners. Kalau kita lihat nih ya, wow, ini sih bajunya bagus-bagus ya dan limited edition. Produk denim, ada kemeja juga, ada outer, ada tas. Dan katanya kalau misalnya Pateners beli produk ini sama aja juga dengan menyumbang kepada orang yang membutuhkan. Simak deh produknya, cikigo.id. Wow, very creative, keren-keren nih. @cikigo.id yang memproduksi jaket denim dan tas dengan lukisan limited edition. Kalau dilihat dari ukuran tasnya yang cukup besar, dipastikan bisa muat banyak barang yang bisa kamu bawa. Oh ya, FYI, buat Pateners yang membeli produk dari @cikigo.id bisa sambil berbuat baik loh, karena sebagian besar keuntungannya akan disumbangkan ke pihak yang membutuhkan. Produk keren berikutnya adalah kertas by Carls. Nah, ini adalah notebook Pateners. Mungkin sekarang banyak yang semuanya apa-apa ditaruh di gadget, ya. Tapi masih banyak loh orang yang pengen nulis, ya. Mungkin dia sekedar menulis daftar belanja mungkin, atau dia nulis to-do list atau wishes list, macem-macem, atau mungkin bercerita kesehariannya. Dan ini bentuknya unik, lucu, dan beda dari yang lain dan buatan Indonesia. Silakan dilihat, namanya adalah kertas by Carls. Wow, colorful dan fresh desainnya. Pateners, suka nulis atau penikmat lukisan? @kertas by Carls menawarkan produk untuk keduanya, yaitu Art Journal. Sebuah buku kosong yang dibuat dengan tujuan untuk mengeluarkan pikiran-pikiran kalian, untuk menggambar dan melukis, atau hanya sekedar menyimpan quotes yang bisa bikin mood kalian bagus. Banyak ragam desain dan model yang bisa kamu pilih. Ide yang menarik kan Pateners?
Ini keren banget, saya nggak tahu idenya dapat dari mana. Tapi ada puding nih partners. Yang saya tahu puding bentuknya udah gitu aja, bulat tengahnya bolong gitu ya. Tapi ini ada puding, masa bentuknya kayak kaktus partners? Wow. Dan yang paling menurut saya luar biasa idenya, ini masa ada puding bentuknya replika ikan bakar. Jadi ada ikannya, ada cabai-cabainya, udah gitu ada kecapnya. Ini juara. Namanya adalah Mamdu Kitchen. Silakan dilihat. Wow, kreatif. Kalau lihat sekilas, siapa sangka kalau ini sebenarnya adalah makanan. Puding lebih tepatnya. @mamdu.kitchen membuat produk yang beda dari yang lain. Memproduksi beragam bentuk puding yang sangat mirip dengan tanaman, pajangan, sampai bentuk ikan bakar dan pempek. Kalau ngeliat kayak gini, jadi bingung nih antara bentuk asli atau puding yang akan kita makan. Sangat kreatif ya Pateners. Produk keren berikutnya Pateners, namanya adalah hiasan.id. Wow, ini sih keren luar biasa. Satu, hasilnya keren. Kedua, bikinnya ini pasti sulitnya minta ampun karena handmade dan artistik. Nah, dan buat pajangan di rumah ini bagus banget. Namanya adalah hiasan.id. Bisa naruh pot, bisa naruh macem-macem Pateners, aksesoris dan lain-lain. Pengen tahu kayak apa? Lihat deh, cantik banget. Hiasan.id. Terkagum-kagum saya. Kalau ngomongin dekorasi, pasti ada aja nih barang yang pengen dibeli untuk mempercantik ruangan. UMKM @hiasan.id memproduksi hiasan rumah dengan teknik makrame, yaitu dengan mengolah bahan kain dari serat dan membuatnya menjadi anyaman simpul. Menawarkan banyak varian model yang cantik dan bisa dikombinasikan dengan pajangan lainnya, agar menambah nuansa estetik di ruangan kalian. Siapa yang suka ngelukis nih Pateners? Pasti banyak yang pernah melukis, baik suka maupun tidak, tapi pernah. Nah ini buat yang suka ngelukis atau ingin mengembalikan skill melukisnya dari dulu ya Pateners. Ini ada Studio San Junipero Number 1 Paint by Number Kit. Jadi ada kitnya untuk melukis kuasnya, kemudian catnya ada, dan sudah ada kanvasnya juga, dan ada juga semacam tracingnya, apa yang harus kita lukis dan kita warnain udah ada semua. Namanya adalah Studio San Junipero. Lihat deh. Nah, buat Pateners yang bingung dan udah mati gaya, gak tahu mau ngapa-ngapain lagi, Studio San Junipero memberikan solusi dengan melukis. Nggak perlu khawatir untuk berbagai desain dan gambar dalam bentuk sketsa, dan peralatannya bisa langsung kamu beli dengan harga yang terjangkau. Dan kalau kamu udah jadi, bisa langsung berasa kayak pelukis profesional nih. Pastinya bisa menambah mood kamu ketika ngejalanin aktivitas seharian di rumah. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit baru kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit baru kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kembali lagi di Paten bersama saya Kemal, dan kita masuk ke segmen Dunia Dalam Inspirasi nih Pateners, di mana saya akan memberikan informasi ada apa di dunia ini yang semoga bisa menjadi inspirasi untuk Anda semua ya. Nah, kita ngomongin tentang aplikasi nih Pateners. Kadang-kadang kalau ngomongin aplikasi, ya itu lagi. Aplikasi untuk beli makanan, ya kan? Aplikasi kesehatan. Banyak loh aplikasi-aplikasi yang unik. Nah ini dari belahan dunia di sebelah sana Pateners, ada satu aplikasi untuk ngisi bensin. Nah ini unik nih Pateners, unik banget. Kalau kita ngisi bensin, kita tahu bensin kita habis ya, dan lain-lain kan dari dashboard kita. Nah ini ada satu aplikasi di Amerika. Aplikasi ini bisa ngasih tahu bensinnya sudah habis dan bensinnya datang ke rumah. Hi, keren nggak tuh? Coba kita lihat kayak apa nih aplikasinya. Di era seperti ini, khususnya masyarakat di kota besar memang sangat dimanjakan. Di era seperti ini, khususnya masyarakat di kota besar memang sangat dimanjakan dengan beragam penawaran jasa untuk mempermudah Pateners yang tidak memiliki waktu senggang. Kadang saking sibuknya, kita sering lupa untuk mengecek tangki bahan bakar kendaraan sampai kendaraan tersebut tidak bisa berjalan.
Aduh, pasti bikin kesel banget kan? Apalagi kalau pom pengisian bahan bakar terlalu jauh. Nah, ini nih solusinya. Jadi di California, terdapat sebuah layanan premium bernama WeFull. Cukup dengan memesan bahan bakar melalui aplikasi, WeFull akan datang dan mengisi bahan bakar kendaraan kamu. Wah, inovasi baru nih yang bisa dicontoh. Karena dengan adanya layanan ini dapat membantu banget karena isi bensin jadi lebih mudah dan lebih sedikit memakan waktu. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, semua orang bisa kok memulai bisnis. Semua orang bisa berjualan. Tapi tinggal kemauannya saja. Nah, ini kemauannya bisa dimulai dari segmen ini. Yaitu, ayo berjualan. Produk yang satu ini adalah kuliner dari @dapur_imut_jkt. Nah, UMKM ini menyediakan beragam makanan yang dari penampilannya aja udah bikin ngiler banget. Produknya ada brownies kekinian dengan topping yang beragam. Ada bolu tape jadul, dessert box, kue kering, puding, dan masih banyak lagi. Pemilik dapur imut_jkt adalah seorang manajer artis yang suka masak dan menggunakan masa pandemi ini untuk membantu orang-orang yang kehilangan pekerjaannya dengan membuka peluang untuk jadi reseller. Produk selanjutnya adalah vas bunga. Eits, ini bukan vas bunga biasa. Ini adalah vas bunga kaca estetik. Vas bunga menjadi salah satu karya seni yang memiliki nilai estetis. Koleksi vas bunga @lelibre.id ini keren-keren banget nih pateners. Lihat deh, bentuknya, warnanya, desain dan motifnya. Unik banget kan? Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Halo pateners, balik lagi. Kalau ada belangkon gini berarti benar, berita bagus. Bersama saya Bagus Adikarto, Gondo Hadiwinoto, Mangkubrata Diharjo. Baiklah, berita bagusnya adalah ini pateners. Kalau kita punya usaha ya, jangan hanya memikirkan omset. Omset ya bagus ya. Return value-nya betul harus dipikirkan. Tapi kalau bisa ada nilai-nilai yang lain. Nilai plusnya pateners, nilai bagusnya. Bukan hanya untuk diri sendiri sebagai pemilik bisnis, tapi juga untuk karyawan. Contohnya yang satu ini. Berita bagusnya datang dari seorang bernama Yolanda. Ini pelaku UMKM yang bantu angkat ekonomi 100 keluarga. Karyawan usia muda. Bagus nggak tuh? Jadi dia sukses mengelola 21 cabang restoran salad buah bernama Saladnya. Nah, bahkan bisnisnya mampu menopang lebih dari 100 karyawan dan keluarganya untuk lebih berdaya dan sejahtera. Kayak apa bisnisnya dan mengelolanya bagaimana? Kita simak bersama-sama. Ini dia berita bagus. Sempat diragukan calon karyawan untuk bergabung dengan usahanya karena dianggap masih muda, tak mematahkan semangat, Yolanda, sang wirausahawan yang mengembangkan bisnisnya di bidang kuliner yaitu Saladnya. Untuk terus bertahan di masa pandemi seperti ini, Yolanda juga memanfaatkan platform digital untuk mempelajari kebutuhan masyarakat dan menganalisa target pelanggan Saladnya melalui jumlah yang dipesan per transaksi. Wah, sangat menginspirasi nih pateners. Ayo semangat terus pengusaha muda Indonesia. Bisnisnya seger, produknya juga seger. Ayo Yolanda, kirim ke sini dong. Aku juga pengen nyobain nih Saladnya nih. Baiklah, itulah berita bagus untuk episode kali ini. Masih banyak berita bagus yang lain. Bersama saya, Bagus Adikarto, Gondo Hadiwinoto, Mangkubrata Diharjo di Berita Bagus. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua
lagi di Paten. Nah, Pateners, kita masuk ke segmen baru namanya adalah Solusi Paten, di mana saya akan memberikan solusi gimana cara bisnis tetap jalan ya. Jadi usaha jalan dan juga tenang. Kenapa? Karena sesuai dengan protokol kesehatan yang diarahkan oleh pemerintah. Seperti apa? Tapi nanti kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih. Kita mau ngobrol melalui online ya sama satu orang, dia adalah seorang makeup artist. Tapi karena pandemi tidak ada event, dia mempunyai bisnis yang baru. Nah, apa itu bisnisnya? Oke, sekarang kita sudah tersambung secara online dengan Mas Berry. Oke. Halo Mas Berry, apa kabar? Halo Kemal, baik, alhamdulillah. Kemal apa kabar? Baik, terima kasih. Mas Berry posisi lagi di mana nih? Ngomong-ngomong. Lagi di rumah aja. Di rumah ya. Di rumah aja. Di rumah aja, betul. Oke, Berry ini main jobnya, pekerjaan utamanya adalah makeup artist, betul ya Berry ya? Betul. Betul. Jadi udah dari kapan sih jadi makeup artist, Ber? 2013. Ngomong-ngomong, mungkin bisa kasih tahu ke Pateners juga, udah make upin siapa aja sih? Dian Sastro, seniornya sih Vina Panduwinata, Dian Sastro, Atika Siholan, terus Karina Salim, terus Bitri, terus banyak banget sih. Oke. Jadi kalau emang mau lihat portfolionya di Berry Ritonga ya. Oke. Berry Ritonga. Itu nggak apa-apa. Sekarang kita harus jualan terus. Nah, Mas Berry semenjak pandemi biar survive, ya. Betul. Nah, ini yang mau kita bahas adalah mengenai survive, biar kita bisa terus punya ide untuk berbisnis. Mas Berry ini jiwa survival mode-nya ini tinggi sekali nih. Sampai sekarang punya bisnis-bisnis yang lain. Boleh tahu nggak nih bisnisnya apa aja nih Mas Berry? Oke, bisnis pertama itu namanya Good Times O'Clock. Apakah itu jam yang ada di belakang Mas Berry? Itu jamnya? Iya, betul. Ini salah satu contohnya. Ini diameternya 70 cm. Ini namanya Good Times O'Clock. Tipe-tipe Roman. Ini kalau Mas Kemal lihat, rumah aku kan memang industrial minimalis ya. Iya. Oke. Jadi ini cocok banget untuk rumah-rumah yang bertema industrial, terus minimalis ya. Yang pengen beda dari yang lain gitu. Untuk si jam ini sih aku masih tidurin di saat ini. Yang sekarang jadi andalan itu adalah justru si saver ini, si Reed Diffuser sama ada bisnis lagi. Spray. Ada bisnis lagi, anaknya lagi ini. Wow. Jadi, Mas Berry mungkin bisa dilihatkan ke Pateners yang saver tadi, saver_house of scent. Ini apa nih Mas Berry? Ini namanya Reed Diffuser. House of Scent itu aku pengen nanti dari wangi-wangian itu bisa dijadiin turunannya apa aja. Salah satunya adalah Reed Diffuser. Terus ada yang sekarang lagi jalan juga adalah linen spray. Terus udah gitu aku nanti juga jual biangnya yang akan bisa ditaruh di di diffuser yang kayak. Ya. Nah, Mas, saya kan ngelihatnya dan ngedengar cerita dari Mas Berry saat pandemi ini justru kreatifnya keluar semua. Bikin jam. Mungkin bisa kasih tips untuk Pateners di luar sana yang sedang menyaksikan ini, biar mempunyai spirit, semangat, ide, kreativitas kayak Mas Berry, apa nih tipsnya? Oke, kalau menurut aku itu harus pinter-pinter mencari celah ya, mencari kesempatan. Udah gitu benar-benar tahu apa yang kalian mau, hobi kalian itu apa. Terus udah gitu sekarang kan zaman internet ya, jadi bisa mencari riset itu apa aja, entah di YouTube, entah di mana. Jujur aku mencari riset itu dari YouTube dan beberapa teman aku yang kerja di salah satu perusahaan yang khusus dengan fragrance seperti ini. Ya perbanyak riset, terus udah gitu kesempatan. Menurut aku tuh sayang banget karena kesempatan tuh nggak datang 2 kali gitu. Harus jeli-jeli baca situasi. Jeli baca situasi, explore, dan berani nyoba, itu ya. Satu lagi ya, kalau masalah capital atau modal itu aku kan alhamdulillah ada, tapi kalau buat teman-teman yang kayak kepentok dengan capital, coba dulu aja dari yang bawah. Jangan berpikir besar dulu kayak aku yang kemarin linen spray, aku coba aja satu gitu, dengan modal sekitar 300-200 ribu, beli botol dulu, beli cairannya dulu, beli alkoholnya dulu. Modal 300 tuh aku bagiin ke 5 teman aku, pada suka, mereka order.
bisa ternyata bisa jalan gitu. Jadi jadi jangan berpikir yang besar dulu. Coba dulu aja. Something small ya, dari kecil. Yes, oke. Jadi jangan lupa dicek tuh produk-produknya Mas Berry. Semangatnya sudah jadi produk yang bisa dibeli ya oleh Pateners ya. Ada Century 22 sama @savor_house of sense gitu ya Mas Berry ya. Iya. Oke, Mas Berry terima kasih banyak, sukses untuk semua usaha-usahanya ya. Semoga semakin besar. Amin. Ya, menurut saya sih sudah besar. Amin. Tapi semua mulai dari sesuatu yang kecil ya Mas Berry ya. Thank you, terima kasih ya. Sampai jumpa Mas Ya, Berry. terima kasih Kemal, bye-bye. Nah, tuh Pateners, wow. Bagus sekali ya kisah dari Mas Berry ya. Sekarang saya mau ngasih tips buat Pateners. Gimana sih caranya biar kita bisa tetap survive ya atau memulai bisnis yang baru di saat pandemi seperti ini. Kalau nomor satu menurut saya adalah Pateners harus mencari peluang. Apa nih kira-kira bisnis yang bagus dan bisa dijual pada saat masa pandemi seperti ini. Kemudian lakukan promosi di media sosial, apapun itu. Kemudian kasih promo harga dong, kasih diskon, tapi diskonnya yang benar-benar diperhitungkan. Dan terakhir, Pateners juga harus tahu marketnya siapa. Jangan sampai salah. Harga sekian ya untuk pasar yang sekian. Jangan sampai ketukar, udah kasih harga mahal-mahal, pasarnya nggak ada. Atau kasih harga murah, kemurahan. Nah itu dia tips dari saya. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Oke, terima kasih Pateners. Terima kasih sudah menyaksikan acara Paten untuk episode kali ini. Semoga dapat inspirasinya, dapat idenya, dan semoga bisnis dari Pateners akan terus berkembang. Untuk itu saya Kemal undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kita harus bangkit, jatuh bangun jatuh bangkit.